ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak dapat terpisahkan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk dari proses secara alami. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidupnya di dalamnya. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, serta lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain: kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon waru, yang kedua ada tumbuhan paku-pakuan, yang ketiga ada pohon pepaya, yang keempat ada pohon mengkudu, dan yang kelima ada tanaman binahong. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyedukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada kutu putih, yang keempat ada semut, dan yang terakhir ada kupu-kupu merbabu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, yang kedua ada rumput, yang ketiga ada pohon jagung, yang keempat terdapat tumbuhan putri malu, dan yang kelima ada pohon tebu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada siput, selanjutnya ada semut, yang ketiga ada kadal, yang keempat terdapat belalang, dan yang kelima terdapat capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulan pengamatan hari ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, yaitu hutan dan sawah, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.